welcome to my channel. Salam kenal, aku Arina Haq, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang sekarang lagi hamil anak ketiga. Aku brand partner di Oriflame, tepatnya beauty entrepreneur, title senior director. Nah, aku mau cerita nih hari ini soal bagaimana sih skincare untuk ibu hamil. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Mudah-mudahan kita bisa jadi sahabat ya. Oke, kita akan langsung ke inti permasalahan. Ibu hamil, skincare-nya apa sih gitu ya? Kadang nih sering ibu-ibu hamil tuh stop perawatan karena khawatir mengganggu perkembangan janinnya. Sebenarnya ibu hamil tuh perlu nggak sih perawatan? Dari yang aku baca, dari yang aku pelajari, penting loh sebenarnya ibu hamil untuk tetap merawat diri gitu ya. Karena justru pas hamil, hormon di tubuhnya itu lagi nggak stabil teman-teman. Ya, kadang tadi udah ngerekam banyak mbak, mic-nya belum nyala. belum ambil dulu. Kadang yang kulitnya berminyak jadi kering, kulitnya yang kering jadi berminyak, yang berminyak makin berminyak, atau jadi muncul beruntusan, muncul jerawat, atau bahkan ada yang kecenderungan keluar flek teman-teman, flek hitam di wajahnya. Nah dari sini kayaknya kalau buat aku ya, perlu deh ibu hamil tuh untuk tetap merawat diri. Walaupun nih kadang mager, bener nggak? Kalau lagi mual-mual, males mandi. Ya nggak apa-apa ya, sekali-kali aja. Tetapi kita sama-sama berusaha untuk merawat diri ya. Kalau buat aku merawat diri tuh wujud bersyukur. Bersyukur udah hidup, bersyukur ada lewat, bersyukur dikasih anugerah sehat, sempurna, lahir batin, maka kita merawat diri. Selain itu juga buat nyenengin suami. Suami mana sih yang gak seneng kalau istrinya fresh, cantik, wangi. Juga untuk nyenengin anak-anak loh gitu ya. Nyenengin anak-anak. Kalau ibunya tuh cantik, rapi, wangi, pasti lebih senang daripada ibunya yang di kasur aja. Walaupun aku juga pernah nih gitu ya, mual seharian, pusing, akhirnya di kasur aja gitu. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, sebaiknya kita berusaha. Nah, terus yang sering jadi kekhawatiran ibu hamil yang tadi aku bilang adalah gimana sih milihnya skincare-nya yang aman tuh kayak apa? Aku sudah 7 tahun ya teman-teman di Oriflame, dari mulai pasca melahirkan anak pertama. Jadi aku setelah melahirkan anak pertama, aku join Oriflame, aku pakai skincare-nya, menyusui sambil pakai skincare Oriflame, dan alhamdulillah aman gitu ya. Terus aku hamil anak kedua, aku pakai skincare-nya Oriflame juga, dan alhamdulillah aman, anakku ginu-ginu lucu gitu ya, sehat sempurna lahir batin kayak ini. Terus makanya di hamil anak yang ketiga, aku juga tetap pakainya Oriflame yang emang secara pengalaman aku pakai aman di anak-anak aku dan di aku sendiri kayak gitu. Selain itu teman-teman, selain dari pengalaman, memang aku udah percaya banget nih sama Oriflame. Nah, tentu kalau kita mau melabuhkan kepercayaan ke suatu produk, pasti harus didasari sama alasan yang kuat kan. Nggak bisa cuma ikut-ikut aja, namanya muka lo, wajah lo, investasi jangka panjang loh. Nah, kalau aku ukurannya kayak gini. Ya, kalau aku ukurannya kayak gini. Pertama, dia ini perusahaan yang mengeluarkan, jelas enggak kayak gitu. Jangan-jangan krim kiloan kayak gitu, itu harus dihindari banget. Makanya mungkin kita bisa searching perusahaan yang, kalau di Oriflame kan, Oriflame sudah 54 tahun ya di dunia. Terus sudah ada di 60 negara gitu. Jadi ini jadi standar pertama lah. Yang kedua, apa jaminan yang diberikan sama perusahaan ini? Misalkan kayak Oriflame ya. Oriflame itu sudah menjamin bahwa tidak diujikan ke hewan. Terus banyak juga skincare-nya yang punya hak paten, kayak Nov-Edge itu beberapa bahan tuh sudah hak paten punyanya Oriflame. Terus selain itu ada laboratoriumnya teman-teman. Oriflame punya laboratorium khusus ya untuk riset nih, dan dikeluarinnya tuh nggak langsung sekarang bikin terus besok dikeluarin, enggak gitu ya. Prosesnya panjang melalui pengujian uji klinis, uji konsumen ya. Terus juga diteliti bener-bener. Nah, ilmuannya aja di Oriflame tuh ada 100. Banyak loh 100 itu. Oh, banyak ya. Sehingga kalau dari kualitasnya ini menurut aku ya masuk lah gitu ya. Terus selain itu juga Oriflame itu juga lolos EAC, Eurasian Conformity gitu ya. Jadi ini adalah standar Eropa
tentang suatu produk. Bagaimana proses pembuatannya, bahan apa, ada sudah jelas tidak ada bahan kimianya kalau sudah lolos IEC ya. Karena apa? Sudah jelas nggak ada merkurinya, nggak ada hidrokinonnya. Apa namanya tuh? Tes pengujian kepada konsumennya sudah jelas memenuhi standar keamanan. Itu juga ya ada IEC gitu. EAC. Terus selain itu juga Oriflame punya pandangan khusus soal kecantikan, teman-teman. Nah, ini nih aku jatuh cinta juga nih di sini nih. Oriflame itu kalau kita kenal nih ada K-beauty, Korean beauty. Pengennya kayak pemain drakor yang kulitnya unyu-unyu gitu. Ada A-beauty, Australian beauty. Nah, ini ada Oriflame punya S-beauty namanya, Sweden beauty. Pandangan Oriflame soal kecantikan tuh meliputi 4 hal. Yang pertama smart. Mama mau beli es krim. Mbak, Uma lagi rekaman kok. Gak usah beli es krim, kita punya es krim sendiri. Gak usah. Kalau Uma lagi rekaman jangan suaramu masuk. Pandangan Oriflame soal kecantikan ada S-beauty. Yang pertama smart. Jadi bahannya memang dipilih dengan cara yang smart, mengolahnya juga dengan cara yang smart, gitu ya, tidak sembarangan. Yang kedua adalah scientific, semua diproses dengan ilmu, ya, dengan proses prosedur yang bagus, yang standar kayak gitu. Terus yang ketiga adalah simple, ya memang produk Oriflame itu simple teman-teman, gampang dipakainya. Terus yang keempat yang bikin aku cinta banget adalah sustainability, gitu ya. Sustainability yaitu Oriflame menjaga keberlangsungan. Jadi Oriflame tuh tidak hanya cinta sama perusahaannya sendiri dan memperkaya walaupun emang udah kaya ya. Tapi Oriflame juga cinta sama kamu, sama kita, sama aku. Makanya dipilih produk yang bagus. Dan juga yang terakhir, Oriflame tuh cinta sama alam. Jadi berdasarkan sustainability ini Oriflame tuh memilih bahannya tidak hanya sekedar bagus, tetapi dipastiin dulu langka enggak. Kalau langka enggak akan diambil. Jadi Oriflame mencintai alam, menjaga supaya tidak dieksploitasi secara massal. Kayak gitu teman-teman. Misalkan apa nih ya? Misalkan ada tuh bunga Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai. Misalkan mengandung, ini misal loh ya, mengandung bahan yang bagus. Oriflame nggak akan pakai karena itu masuk pada bunga yang dilindungi dan memang langka. Nah kayak gitu. Selain itu, sustainability-nya Oriflame itu juga pakai listrik terbarukan loh teman-teman. Listrik terbarukan itu maksudnya bukan pakai bahan bakar yang bisa habis, maksudnya nggak pakai minyak. Jadi kalau aku lihat sih pakai baling-baling gitu loh, mungkin tenaga angin ya, mungkin tenaga angin, tenaga matahari yang kayak gitu. Itu semua pabrik Oriflame pakainya itu. Keren banget ya. Terus Oriflame itu juga punya kegiatan agenda untuk menanam 60.000 atau 6 juta pohon gitu per tahun. Wah, keren banget ya. Kalau misalkan aku menanam pohon, mungkin aku kuatnya 1, aku ngajak keluargaku kuatnya 4, aku ngajak santri-santriku misalkan 300 ya, kuatnya nanam 300. Tapi kalau aku menginvestasikan uangku untuk pakai produknya Oriflame, yang aku niatkan juga untuk menjaga lingkungan, tersalur nih sama Oriflame ya, menanam pohon reboisasi 60.000 atau 6 juta gitu ya di seluruh dunia, termasuk pernah di Indonesia. Keren banget. Yang aku juga tahu pernah tuh di Yunani ya, di Kusadasi itu nanam pohon banyak banget. Nah kayak gitu, itu yang aku juga bikin seneng gitu ya, seneng sama Oriflame bahwa tidak selfish gitu, tidak egois, tidak hanya sekedar mengumpulkan uang saja, tetapi memang benar-benar mau kasih produk yang berkualitas dan juga mau menjaga alam. Ini aku yang termasuk pandangan dari S-beauty-nya Oriflame ini yang bikin aku tuh cinta. Terus selain itu Oriflame juga lolos BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Dan lolosnya emang bener-bener lolos ya teman-teman. Teman-teman tuh harus aware, harus cross check juga kalau misalkan pakai skincare atau pakai apapun, produk apapun, terus di situ ada label nih, nomor BPOM-nya udah ada. Dicek ya di www.bpom.go.id kalau nggak salah. Nanti cek aja, nanti aku akan cantumkan ya. Nomornya dicek gitu, ada beneran atau enggak kayak gitu. Nah, karena kalau banyak tuh yang abal-abal, ternyata nomornya dicari nggak ada, nggak cocok kayak gitu ya. Nah, itu juga yang aku seneng. Terus Oriflame udah halal teman-teman.
Yeay. Jadi aku juga nggak was-was, nggak khawatir gitu ya. Dan memang sebenarnya sebelum adanya label halal ini, Oriflame tuh sudah menjamin bahwa dia tidak pakai bahan yang terbuat dari hewan kecuali telur, susu gitu ya. Jadi memang tidak ada tuh yang bahan-bahan dari babi lah, nggak ada ya, jauh ya. Itu yang aku suka. Terus sekarang aku lagi pakai Optimals Hydra Radiance. Dia itu skincare yang hydrating, teman-teman. Sepanjang 7 tahun di Oriflame aku udah gonta-ganti ya skincare-nya, gonta-ganti selama masih di Oriflame. Maksudnya masih produk Oriflame. Aku pernah nyoba Novage, dari mulai Novage Bright Sublime, Novage True Perfection, Novage Collagen aku pernah, Novage Ultimate Lift aku juga pernah. Padahal semua aku cobain dan aman semua, di wajahku cakep-cakep aja. Aku juga pernah nyoba Optimals Even Out, Optimals Love Nature juga pernah, dulu namanya Pure Nature juga pernah. Dan ya itu, selama aku pakai Oriflame aman-aman aja. Sekarang aku lagi pakai Optimals Hydra Radiance. Ini skincare yang hydrating gitu ya. Jadi tonernya hydrating, serumnya juga serum yang hydrating, krimnya juga moisturizernya hydrating aku pakai. Apa aja sih sebenarnya yang penting gitu dalam bagian perawatan muka? Kalau buat aku ya, yang pertama pembersihan. Pembersihan tuh bisa cuci muka, terus toner ya, itu step 1. Terus step 2-nya krim mata gitu ya. Step 3-nya serum, baru step terakhir ditutup nih ya, ditutup dengan moisturizer. Kayak gitu. Terus ada lagi yang penting setelah moisturizer, yaitu sunscreen, sunblock juga boleh, sun protector juga boleh. Intinya adalah ngelindungin kulit kita dari sinar matahari, teman-teman. Karena sinar matahari itu tidak melulu bagus gitu ya. Ada yang memang efeknya radiasinya kurang bagus di kulit gitu. Walaupun di dalam rumah kayaknya masih tetap perlu deh, kan rumah kita nggak di gua gitu. Kalau di gua kan matahari nggak bisa masuk, tapi kalau di rumah kan ada jendelanya kayak gitu. Jadi mesti tetap pakai. Kalau aku pakainya Novage Day Shield gitu ya. Dia ada mengandung SPF dan PA++ gitu. SPF itu untuk melindungi dari sinar UVB, kalau nggak salah ya. Terus PA++ untuk melindungi dari sinar UVA karena dua-duanya penting. Kapan-kapan kita akan bahas di video yang lain ya, insyaallah. Itu perlu. Kenapa sih perlu sun protector? Yaitu tadi, apalagi ibu hamil. Ibu hamil kan aku pernah baca, kadang tuh suka ada yang keluar flek, teman-teman. Mungkin karena hormon ya. Bayangin ya, kalau sudah dari dalamnya muncul flek, terus dari luarnya nggak dilindungi, kena sinar matahari, double combo dong fleknya ya. Makanya paling nggak kita tetap berusaha untuk tetap, paling nggak tuh kalau aku ya, bayanginnya paling nggak tuh kalau nanti ditanya sama Tuhan, bagaimana kamu menjaga nikmat yang telah aku berikan padamu? Ya aku menjaga dengan sekuat yang aku bisa, semaksimal yang aku bisa Tuhan, kayak gitu, untuk menjaga apa yang telah Engkau berikan. Gitu ya. Oke, sampai di sini pengalaman skincare aku selama kehamilan. Sekarang baru 8 minggu, teman-teman. 8 minggu kehamilan. Tapi aku sudah ngerasain 9 bulan hamil anak kedua. Dan sekarang 8 minggu. Mudah-mudahan kita sehat, sama-sama pejuang bumil gitu ya, bumil yang berjuang untuk menjaga nyawa di rahim kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum aku akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe, komen-komen misalkan kalau mau nambahin, mungkin ada yang aku salah ya neranginnya, teman-teman boleh nambahin, boleh komen, boleh usul gitu ya. Dadah.